tematik kita, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Anak-anak lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, kasih setia-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami akan memulai dalam pembelajaran tematik kami. Tuhan berikan kami hikmat dan kepandaian supaya kami dapat belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke anak-anak semuanya, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran tematik kita ya. Nah anak-anak, kalian boleh buka di halaman 99. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran 3 dan 4 untuk tematik 1B sub tema 3 ya. Nah, kalian buka halaman 99. Di situ ada sebuah teks bacaan ya. Nah, saya akan membacakannya untuk kalian. Jadi anak-anak tolong disimak dengan baik ya. Atau mungkin dari antara kalian yang sudah bisa membaca, yuk kita sama-sama membaca ya, supaya kita lebih lancar lagi untuk membacanya. Dan anak, kita akan sama-sama dengar ya. Memuji gambar teman. Muti gemar menggambar. Muti menggambar tabung. Muti menggambar bola. Muti juga menggambar rubik. Muti menunjukkan gambarnya pada Denny. Denny kagum pada gambar Muti. Gambar Muti sangat bagus. Denny memuji Muti. Muti mengucapkan terima kasih dipuji oleh Denny. Nah, anak-anak, ini adalah sebuah percakapan di mana di dalamnya itu ada beberapa hal yang nanti kita akan pelajari di pembelajaran kita tematik ya. Yang pertama, kita akan belajar tentang bangun ruang ya. Seperti yang misalnya gambar, kalian boleh lihat di papan tulis. Ini adalah jenis-jenis dari bangun ruang seperti yang Muti gambar tadi ya. Jadi ada gambar tabung, ada gambar kotak, juga ada gambar bola atau lingkaran ya. Tapi itu nanti kita akan pelajari. Nah, selain belajar tentang bangun datar, di dalam bacaan tadi kita juga belajar tentang kalimat pujian ya. Jadi kita juga harus belajar ya, menghargai hasil karya orang lain dengan cara apa? Memberi pujian. Contohnya misalnya kalian melihat adik kalian bisa membuat sesuatu, kalian memberi pujian kepada adik kalian. Wah, adik sudah pintar berjalan, atau wah, adik sudah bisa makan sendiri. Nah, itu adalah contoh dari kalimat pujian. Jadi seperti yang dilakukan Denny juga memuji gambarnya Muti. Dia katakan gambar Muti sangat bagus. Nah, itu adalah contoh dari kalimat pujian. Nah, kalian coba perhatikan gambar. Kalian lihat, ini gambar yang kubuat, kata si Muti. Kemudian Denny bilang, bagus sekali gambarmu Muti. Nah, seperti itu ya. Terima kasih Denny. Dia bilang seperti itu. Jadi ini adalah contoh dari kalimat pujian. Oke? Nah, sekarang kalian perhatikan di sini, bila ada yang memuji, aku akan mengucapkan terima kasih. Nah, misalnya kalian dipuji oleh mama kalian dipuji oleh papa kalian, jangan lupa ya bilang terima kasih. Misalnya nih, mama kalian bilang, wah anakku cantik sekali, sudah pintar lagi belajar sendiri. Bilang, terima kasih mama, terima kasih papa untuk pujiannya. Gitu ya, jangan lupa ucapkan terima kasih ketika kita dipuji oleh orang lain. Oke anak-anak, yuk sekarang kita akan lanjut di halaman 100. Nah, kalian perhatikan, ini adalah halaman 100 ya. Nah, apa yang harus kita buat di halaman 100 ini ya? Coba perhatikan. Kakak Denny senang menggambar pemandangan. Denny menjelaskan gambar pemandangan itu melalui tulisan. Nah, kalian perhatikan, di sini ada gambar dari kakaknya si Denny ya. Nah, ada gambar lukisan, ada gunung, ada juga pepohonan, ya kan? Ada sungai yang mengalir, ada bangau atau gubuk kecil, ya kan? Nah, pemandangan ini sangat indah tentunya ya.
Nah, sekarang kita diminta untuk melanjutkan tulisan Denny berikut ini. Nah, anak-anak kalian boleh siapkan pensil kalian. Kita coba untuk mengerjakannya bersama-sama ya. Nah, kalian perhatikan. Ada kata gunung ya. Nah, gunung ini kita bisa buat dalam bentuk kalimat. Jadi kalimat itu terdiri dari beberapa kata. Kalau gunung itu hanya satu kata. Tetapi kalau kalimat kita bisa membuatnya dalam beberapa kata atau lebih dari 2 kata. Ya, contohnya pada gambar terlihat gunung. Nah, seperti ini ya anak-anak ya. Ini adalah kalimat dari kata gunung tadi ya. Pada gambar terlihat gunung. Seperti itu. Oke, kita lanjut di pohon. Coba kalian lihat pohon. Kalau ada kata pohon, kira-kira kita mau buat kalimat apa ya anak-anak ya? Coba kalian lihat. Contohnya misalnya, pohon itu sangat besar. Nah, boleh ya. Kalian boleh tulis di buku kalian. Pohon itu sangat besar. Nah, boleh. Atau pohon itu sangat rindang. Boleh ya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Ada kata sungai. Coba anak-anak lihat, ada sungai ya. Nah, kita mau buat kalimat dengan kata sungai. Contohnya, sungai mengalir dengan tenang. Ya, misalnya, sungai mengalir dengan tenang. Atau, sungai itu airnya jernih. Boleh ya? Mana aja boleh. Kalian boleh buat sungai itu mengalir dengan tenang. Boleh. Atau sungai itu airnya jernih. Boleh juga. Oke, kalian tulis ya. Oke, kalau sudah lanjut di kata dangau atau gubuk kecil ya anak-anak ya. Kita lihat di sini ada dangau ya. Nah, kita coba buat kalimat dengan kata dangau. Apa ya? Oke deh. Dangau itu sangat teduh. Ya, boleh. Ya, karena kalau kita tinggal duduk di dangau itu kita akan terasa teduh, ya kan? Tidak terkena panas, kita bisa menikmati angin, sepoi-sepoi, ya kan? Jadi suasananya teduh ya. Jadi boleh kalian tulis dangau itu sangat teduh, boleh. Atau misalnya buat kata-kata yang lain, danau itu bentuknya kecil, boleh juga. Oke anak-anak? Bagaimana? Sudah selesai tentunya kalian ya. Oke, kalau kalian sudah selesai, coba kalian perhatikan pelajaran selanjutnya di bawahnya ya. Saat kamu menulis atau menggambar, mintalah ayah atau ibumu mengamati apakah jarak mata dengan kertas sudah baik. Ayo, masih ingat tidak anak-anak? Saat kita menulis atau membaca, jarak mata dengan buku kita berapa ya? Iya betul, 30 cm. Jangan sampai lupa ya, karena itu untuk kesehatan mata kita. Oke anak-anak, kalau sudah kita lanjut di halaman 101. Nah, anak perhatikan, kita akan belajar tentang benda-benda yang berbentuk kotak, bola, dan tabung. Coba kalian perhatikan buku kalian ya. Benda-benda yang berbentuk kotak. Nah, kotak itu seperti ini ya anak-anak ya. Coba kalian lihat. Nah, ini berbentuk kotak ya. Dia memiliki 4 segi ya di depan ya. Kemudian di belakang, di samping kanan, kiri, di atas dan di bawah ya. Seperti itu. Nah, kalian perhatikan benda-benda yang berbentuk kotak. Contohnya, misalnya kalian bisa lihat di sini. Ini ada gambar apa ya? Ini sepertinya gambar buku ya, seperti ini atau kardus ya kan. Nah, ini bentuknya kotak. Kemudian kado, kemudian ada gambar lemari, juga ada gambar penghapus ya anak-anak ya. Jadi ini semua berbentuk kotak. Nah, coba sekarang amati di sekitar kalian, di sekitar rumah kalian ada tidak benda-benda yang berbentuk kotak? Nah, kalau di sekolah ini, di tempat Mem Sarah sekarang sedang mengajar, ada loh benda-benda berbentuk kotak. Contohnya, papan tulis. Nah, kalian coba lihat papan tulis kita ini. Nah, ini juga
memiliki 4 segian. Kemudian buku yang Memsana pegang, kalian bisa lihat. Nah, buku yang Memsana pegang ini juga berbentuk kotak ya. Oke deh. Selanjutnya bola. Nah, kalau bola ini tentunya tidak susah ya anak ya. Jadi ini adalah bentuk-bentuk dari bola ya. Jadi umumnya bola itu berbentuk bulat atau seperti lingkaran. Oke. Nah, ada bola basket, ada bola sepak bola ya kan. Nah, kemudian ada yang namanya tabung. Nah, coba anak-anak lihat. Di sini Memsana juga ada gambar. Ini adalah benda atau balon ruang berbentuk tabung ya. Nah, contoh-contoh yang lain dalam hidup sehari-hari kalian, contohnya ada kaleng susu, ada kaleng roti, kemudian ini ada kaleng coklat atau apa ya ini ya, susu ya mungkin ya. Nah, ini ada juga pewangi ya kan. Nah, ini semuanya berbentuk tabung. Coba anak-anak lihat di sekeliling kalian, ada tidak ya yang berbentuk tabung? Nah, atau mungkin kalian punya tempat sampah. Kalau di sekolah ini ada juga tempat sampah yang berbentuk tabung ya anak-anak ya. Nah, anak-anak boleh lihat di sekeliling kalian ya, di rumah-rumah kalian, benda-benda yang berbentuk kotak, bola, dan tabung. Oke, nah sekarang anak-anak perhatikan benda-benda yang ada di rumah. Tulis nama benda-benda tersebut dan berikan contoh. Nah, sekarang ini tugas kalian ya. Kalian tolong kerjakan di rumah kalian masing-masing. Kalian coba cari 5 benda yang berbentuk kotak, bola, dan tabung ya. Nanti kalian checklist di sini. Kalian tulis benda-bendanya di sini dan kalian checklist mana yang berbentuk kotak, mana yang berbentuk bola, dan mana yang berbentuk tabung. Oke? Silakan mengerjakan. Nah, anak-anak, apabila kalian sudah selesai, kalian boleh lanjut di halaman 102. Nah, di halaman 102 ini kita akan belajar untuk mengelompokkan atau mengenal 3 bentuk bangun ruang ya. Nah, kalian boleh lihat ini adalah contoh dari bangun ruang dan Memsana juga sudah gambar di sini ya anak ya. Oke, yang pertama perhatikan ya, kotak memiliki 6 bidangnya berbentuk segi 4. Nah, ini dia. Nah, ini yang disebut sebagai kotak ya. Nah, anak kotak ini memiliki 6 bidang ya. Bidang itu apa sih, Nek? Bidang itu berbentuk segi 4. Nah, yang berbentuk segi 4 di gambar ini ada 6. Itu adalah ciri-ciri dari kotak. Perhatikan, 6 itu mana saja? Ini yang pertama, nih 1 ya. Kemudian 2, oke, 3, oke, 4, oke, 5, kemudian 6 yang belakangnya. Perhatikan, kotak memiliki 6 bidang. Yang pertama, nah ini bidang pertama, oke. Kemudian ini yang kedua, berbentuk kotak ya, segi 4. Kemudian ini juga, ini adalah bidang yang ketiga, berbentuk segi 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian lanjut, ini juga 1, 2, 3, 4. Kemudian yang atas, ini 5. Kemudian kotak yang paling belakang, nah ini, oke ya, ini 6. Oke anak-anak, jadi kotak memiliki 6 bidang yang bentuknya segi 4. Oke, sudah jelas ya. Nah, sekarang kita lanjut ke lingkaran. Nah, perhatikan ya, atau bola. Bola hanya memiliki 1 bidang ya. Bola memiliki 1 bidang dan berbentuk lingkaran ya. Kalian perhatikan, ini hanya bulat seperti ini ya anak-anak ya. Jadi isinya kosong, tidak memiliki ruang yang lain ya. Jadi bola itu hanya memiliki 1 bidang saja, berbentuk lingkaran. Oke, udah jelas ya. Lanjut, tabung. Kalian perhatikan. Nah, ini ada benda bangun ruang bernamanya tabung. Nah, tabung ini anak-anak memiliki
digambari tabung. Oke, jadi kalian boleh hafalkan nanti di rumah ya. Nah, contohnya seperti ini. Kotak memiliki 6 bidang berbentuk segi 4. Lalu lanjut, bola atau lingkaran memiliki 1 bidang berbentuk lingkaran. Kemudian tabung memiliki 3 bidang berbentuk lengkung. Seperti itu ya anak-anak ya. Kalian boleh coba nanti pelajari lagi di rumah. Oke? Nah, yuk sekarang kita akan lanjut ke latihan soal yang ada di bawahnya ya. Nah, kalian perhatikan. Anak-anak, jadi kalian diminta untuk memberikan tanda centang untuk benda-benda yang ada di bawah ini. Apakah dia berbentuk kotak? Apakah dia berbentuk tabung? Apakah dia berbentuk bola? Oke? Sudah siap ya? Coba anak-anak perhatikan. Yang pertama, kotak korek api berbentuk, ayo apa? Nah, ini awalnya itu sudah kotak ya kan? Berarti sudah jelas dia berbentuk ya kotak. Kalian checklist di atasnya seperti ini ya, di checklist di atasnya. Oke? Lanjut. Kelereng berbentuk, nah pasti anak-anak tahu kelereng berbentuk ya bola. Oke deh. Kaleng cat berbentuk, ayo karena kalian pernah lihat tidak kaleng cat? Coba kalian lihat bentuknya seperti apa? Seperti ini, seperti kotak atau seperti bola? Ya, iya seperti tabung. Jadi kaleng cat berbentuk tabung. Oke, sekarang yang terakhir, lemari es berbentuk. Nah, di rumah kalian sudah pastinya ada lemari es ya kan? Coba kalian lihat lemari es kalian bentuknya seperti apa? Coba seperti tabung, seperti kotak, atau seperti bola? Iya, betul, seperti kotak ya. Kalian boleh checklist di kotak. Oke, anak-anak, sudah jelas ya? Nah, sekarang nomor 2, kalian perhatikan. Tulislah bentuk benda pada tempat yang tersedia. Jadi, kalian disuruh mengamati gambar ini, kemudian kalian tuliskan bentuknya, ya kan? Apakah dia berbentuk kotak, apakah dia berbentuk tabung, ataukah dia berbentuk lingkaran. Nah, kalian tulis di tempat yang sudah disediakan. Oke, anak-anak? Sudah bisa tentunya ya. Contohnya yang pertama ini ada kotak tisu. Jadi dia berbentuk kotak atau kotak sepatu ini ya. Oke. Silakan mengerjakan. Oke, kalau kalian sudah selesai, nah anak-anak kita akan lanjut di pembelajaran 4. Di pembelajaran 4 ini tentunya tidak banyak yang akan kita pelajari ya anak-anak ya. Nah, yang pertama ini olahraga, jadi kita skip. Nah, ini ada berkreasi. Nah, ini juga ada kreasi anak-anak. Kalian boleh coba sendiri di rumah ya. Tentunya kalian punya kamar, kalian boleh hiasi dengan kreasi-kreasi yang seperti ini. Dan ini tidak perlu dikumpulkan, boleh kalian coba sendiri di rumah. Oke? Nah, kita skip, kita lanjut. Nah, anak-anak perhatikan, ini juga. Nah, sekarang kita akan lanjut di halaman 109. Nah, ini untuk tugas. Kalian perhatikan, jadi anak-anak diminta untuk menempel ya gambar ikan ini dengan potongan-potongan kertas kecil. Kalian boleh kreasi dengan warna-warni kesukaan kalian. Dan jangan lupa kalian juga boleh, misalnya kalian ada punya manik-manik berbentuk mata, kalian boleh tempel di sini. Ya, jadi ini adalah tugas. Nanti ini yang Mem Sarah minta untuk kalian foto dan kirim ke Mem Sarah ya. Nah, jadi kalian diminta untuk membuat menempelkan warna ya kan, atau kolase ya ini namanya yang menempel. Nah, kemudian kalian pakai potongan-potongan kertas kecil, boleh dengan pakai kertas origami, boleh, karena di situ sudah berbagai macam warna ya. Dalam satu bungkus origami ada bermacam-macam warna. Kalian boleh pakai itu, gunting dan lem kertas. Jadi kertas setelah kalian gunting kecil-kecil, kalian boleh tempel di gambar ikannya.
Oke anak-anak, ini menyenangkan loh, pasti anak-anak suka ya. Jadi boleh nanti dibantu mama atau kakak kalian atau siapapun yang ada di rumah kalian. Oke, jangan lupa dikerjakan. Mem Sarah tunggu tugas-tugas kalian. Oke, sampai di sini dulu untuk pembelajaran kita. Tematik 1B, subtema 3, pelajaran 3 dan 4. Kita ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Oke anak-anak, sampai di sini dulu. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.